Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Buat kalian yang baru gabung, ini adalah spoiler atau konten cerita ya guys ya, tanpa banyak bacot lagi. Yuk, kita langsung gas ke TKP. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2225. Bab 2225. Flora, Tanah Suci Perjuangan. Pertempuran ini adalah kesempatan terbaik untuk mengasah binatang buas. Bagi mereka, setan adalah batu asah yang luar biasa yang membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka. Pertumbuhan mereka yang luar biasa dan terobosan yang berulang kali menjadi saksi. Jiang Chen menyetujui. Di Myriad Abyss, Flora Sacred Land memiliki koleksi ramuan roh yang paling berlimpah. Meskipun ada beberapa perasaan sulit di antara kami, saya tidak akan membiarkan perselisihan pribadi menghalangi gambaran yang lebih besar. Juga, jika aku pernah menemukan rumput tinggal ilahi di Myriad Abyss, itu kemungkinan besar ada di Flora. Petik 2. Sebelum kemunculannya, Flora adalah pemimpin Myriad Abyss yang tak terbantahkan dalam hal ramuan herbal dan pil. Tuan muda sekarang otoritas yang jauh lebih besar dalam pil, tetapi keahlian tanah suci dengan ramuan dan bahan-bahan masih harus diperhitungkan. Faktanya, perang itu memiliki kepentingan strategis yang lebih besar daripada semua rekan-rekannya, termasuk Tanah Suci Abadi, adalah orang yang mengabaikan status yang terakhir sebagai pemimpin aliansi. Setelah disegel selama 200.000 tahun, sumber daya adalah yang paling tidak dimiliki setan. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak bisa membiarkan harta karun seperti Flora jatuh ke tangan mereka. Burung vermilion terkekeh lembut. Tuan muda, saya bertaruh musuh kita tidak akan pernah mengharapkan Anda untuk meninggalkan Tanah Suci Abadi dan lari ke Everlasting dan Flora sebagai gantinya. Setan di Myriad Abyss pasti sedang menonton langkah mereka sekarang. Kehancuran suku iblis emas seharusnya membuat mereka diperhatikan. Itu merupakan pukulan bagi mereka. Petik 2. Jiang Chen menghela nafas. Itu bukan tujuannya. Iblis terlalu ganas untuk ditakuti terlalu lama. Tidak mungkin melumpuhkan moral mereka secara permanen dengan cara ini. Sebaliknya, nasib suku iblis emas akan berfungsi sebagai peringatan. Mereka akan lebih waspada sekarang dan tidak akan jatuh untuk trik yang sama dua kali. Petik 2. Dia mendapatkan kepercayaan diri yang sangat besar setelah pertempuran terakhir, serta wawasan yang lebih dalam tentang kekuatan keseluruhan iblis. Jika semua suku memiliki satu pikiran, mustahil bagi wilayah manusia untuk mengalahkan mereka, apapun kondisinya. Sayangnya, persatuan seperti itu hanyalah mimpi bagi ras mereka. Divergensi selalu ada. Sebagai contoh, iblis-iblis emas tidak akan menemui akhir yang mengerikan jika bukan karena keinginan egois Goldenhall. Saat ini, berbagai suku iblis bertindak secara independen. Mereka kadang-kadang berpartisipasi dalam operasi gabungan kecil, tetapi tidak pernah bekerja sama dalam skala besar. Ini adalah kelemahan bagi Jiang Chen untuk dieksploitasi. Terkenal karena sumber dayanya yang kaya, Flora berada di peringkat 2 teratas di antara 10 negeri suci. Awalnya itu adalah target monster iblis, tapi setan Titan mengundang diri mereka ke pesta sesudahnya, ingin mendapat bagian hadiah. Kehadiran mereka menambah tekanan pada Flora, tetapi pada saat yang sama, masalah lama yang sama muncul kembali. Kekompakan dalam suku yang sama mudah dicapai, tetapi dengan hadirnya dua suku, konflik kecil adalah kejadian sehari-hari. Bahkan, konflik besar telah muncul antara kedua suku, yang secara alami berasal dari pembagian rampasan. Seperti iblis emas, setan Titan adalah pejuang yang haus darah dan ganas, sementara setan monster mahir melakukan transformasi. Begitu mereka mengetuk garis keturunan mereka, energi setan di dalam akan memberikan peningkatan kekuatan yang eksplosif. Mereka adalah ahli penyembunyian, agak seperti hantu bayangan. Hanya, yang terakhir menyembunyikan tubuh mereka sementara setan monster menyembunyikan garis keturunan mereka. Bagaimanapun, suku mereka tidak dalam bentuk atau bentuk yang lebih lemah dari setan Titan, sehingga mereka sangat jengkel dengan intrusi yang terakhir. Kedua belah pihak telah melakukan banyak negosiasi atas friksi yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Tapi mereka tidak bisa mencapai kesepakatan tentang pembagian rampasan. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain meminta arbitrase dari iblis celestial. Sambil menunggu keputusan, mereka harus hidup dalam harmoni dan menahan diri dari meluncurkan serangan sepihak terhadap Flora. Tidak ada pihak yang ingin membiarkan suku lain bertindak terlebih dahulu dan mendapatkan rampasan pilihan mereka. Situasi yang tidak masuk akal memberi Flora penangguhan yang kebetulan. Tetapi bahkan jika itu masih bertahan, kekacauan berlaku di dalam. Dengan Forevater Flora sibuk bertarung di dunia luar dan tidak ada pembudidaya ilahi lainnya yang menjaga benteng, pembicaraan tentang melawan balik adalah kue pai di langit. Mereka adalah domba yang disembelih,
menunggu si tukang daging tiba, tidak mampu melakukan perlawanan sedikit pun. Dari atas ke bawah, keputusasaan memerintah atas Tanah Suci. Mungkin saja bisa menyelesaikan kebuntuan jika nenek moyang Tanah Suci secara kolektif setuju untuk kembali. Namun, mengingat situasi suram dari dunia luar, bagaimana mereka bisa pergi begitu mudah? Itu adalah lamunan mutlak. Mereka menggunakan formasi komunikasi untuk meminta bantuan Tanah Suci lainnya, tetapi balasan membuat situasi mereka semakin suram. Semua dari 10 Tanah Suci besar menjadi sasaran iblis. Bahkan jika beberapa memiliki kelonggaran sedikit lebih banyak daripada yang lain, pasukan yang bisa dikerahkan oleh sepasang suami istri Tanah Suci tidak akan membuat setan bahkan berkeringat. Meskipun ada aliansi antara 10 Tanah Suci, itu tidak bisa memberikan banyak dalam hal keamanan pada jam ini. Perdana pertama, semakin banyak iblis berkumpul di luar tanah kami. Tidak ada yang sia-sia selain kematian yang menunggu kita jika kita mencoba melawan 2 suku iblis. Satu-satunya pilihan kami adalah meminta bantuan atau mencoba melarikan diri, kata seorang penatua dengan muram. Perdana ini bermarga Gao. Dia pernah berpartisipasi dalam kompetisi para jenius di Pulau Sant lain. Kami sudah mengumpulkan semua bantuan yang tersedia. Semua orang di Myriad Abyss Island terlalu sibuk mencoba menyelamatkan kulit mereka sendiri. Di saat kita yang paling berbahaya, siapa lagi yang bisa kita andalkan? Petik 2. Tuanku, maafkan saya karena tumpul, tapi mengapa tidak meminta Tuan Muda Domain Manusia Jiang Chen? Bukankah kita sekutu? Mereka mengatakan iblis-iblis itu bergoyang-goyang di sepatu bot mereka setelah dia melenyapkan kekuatan signifikan mereka di Winterdraw. Petik 2. Itu benar, rumor ini sudah beredar berhari-hari. Saya bertanya-tanya apakah itu benar. Petik 2. Omong kosong murni. Berita itu harus datang dari Tanah Suci Abadi. Apakah aku benar? Mereka hanya membual tentang kejeniusan mereka sendiri. Perdana Menteri Gao tidak setuju. Tuanku, ampunilah orang berdosa yang tidak layak ini karena menyela, tetapi aku mungkin dapat menjelaskan beberapa hal tentang hal ini. Mungkin kita benar-benar harus mempertimbangkan untuk bertanya pada Jiang Chen. Tanpa diduga, suara itu milik Tuan Sisuan. Dia telah ditawan untuk waktu yang lama setelah kalah dari Tuan Muda, sebelum akhirnya diizinkan untuk kembali. Dia mempertahankan kerendahan hati bahkan setelah kembali, mengadopsi sikap yang sangat rendah hati untuk orang yang pernah menjadi tokoh terkemuka di Flora. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2226. Bab 2226. Tenang sebelum badai. Prime Gao mencibir. Tuan Sisuan, Anda pasti telah dicuci otak oleh Jiang Chen setelah menghabiskan banyak waktu di Abadi. Sisuan membeku sesaat. Karena Perdana Gao tidak percaya padaku, maka anggap saja itu omong kosong. Semua orang benar, opsi kami jelas. Kita perlu mencari bantuan atau mencoba melarikan diri. Turteling di dalam hanya akan mengarah pada malapetaka kita. Dia menghela nafas pada situasi yang tak terpisahkan. Jiang Chen, Perdana Gao menggertakkan giginya. Di permukaan, mereka berdua seharusnya berdamai pada kompetisi para jenius, tetapi jauh di lubuk hati, dia masih mengambil pengecualian dan menyalahkan Tuan Muda karena mencuri perhatian dari Flora. Bagaimana mungkin dia mau mengemis Jiang Chen sekarang? Jika Foreter Flora bersama kita, dia pasti tidak akan berpegang teguh pada perselisihan pribadi, gumam seorang penatua dengan lembut, kata-katanya jelas ditujukan pada Perdana Gao. Yang mengejutkannya, pendapatnya mendapatkan daya tarik yang besar. Itu benar, Perdana Gao, sejarah pribadi tidak ada artinya ketika kelangsungan hidup Flora dipertaruhkan. Jiang Chen satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Mengapa tidak melepaskan prasangka Anda? Bukankah kita sekutu? Petik 2. Tuanku, tolong pikirkan itu. Dikelilingi oleh setan, Tanah Suci itu terhuyung-huyung di tepi jurang dan pasti akan jatuh tanpa bantuan. Prospek mengerikan kematian yang akan datang menaungi bias sektarian apapun. Mereka semua berharap melihat Jiang Chen datang untuk menyelamatkan mereka. Dia adalah satu-satunya yang bisa menciptakan keajaiban. Di dekatnya, subjek wacana mereka bingung oleh sikap setan. Mereka bisa dengan mudah menguasai Tanah Suci, jadi mengapa mereka belum menyerang? Mungkinkah itu jebakan bagi calon penyelamat? Tapi sepertinya itu tidak mungkin ketika dia melihat lebih dekat. Menghadapi situasi yang tidak terduga ini, ia berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini, hanya tertawa ketika mengetahui fakta-faktanya. Setiap pada diri mereka sendiri, setan sangat primitif ketika bersaing untuk sumber daya dan manfaat. Kedua suku itu secara tak terduga berselisih soal pembagian rampasan, dan sedang menunggu keputusan nenek moyang Celestial Iblis. Setan memang memiliki kelemahan mereka. Burung Vermilion menghela nafas dengan emosi. Tidak heran mereka tidak pernah menaklukkan pesawat surga meskipun ekspedisi mereka yang tak henti-hentinya.
Sifat egois mereka menciptakan ketidakharmonisan yang konstan, terutama ketika keuntungan dilibatkan. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Mereka berbagi kekurangan ini dengan umat manusia. Saat ini, hadiah di depan mata mereka terlalu menggoda bagi mereka untuk menunjukkan pengekangan. Tetapi jika mereka berada dalam kesulitan, mereka akan mengesampingkan konflik internal mereka dan bekerja sama dengan sepenuh hati sebagai gantinya. Petik 2. Jadi, Tuan Muda, kita melakukannya atau tidak? Astral White Tiger dipenuhi keinginan untuk bertempur. Jiang Chen menjawab dengan tenang, tentu saja kita tidak bisa duduk karena kita sudah di sini, tapi kita harus memastikan itu bukan jebakan. Karena itu, iblis tidak cukup tahu tentang kekuatan saya yang sebenarnya untuk mempersiapkan jebakan yang efektif terhadap saya. Petik 2. Memang, bahkan jika iblis-iblis itu mencoba untuk memikatnya lebih dalam, itu akan menjadi satu hal baginya untuk mengambil umpan, dan satu lagi bagi mereka untuk menangkapnya. Kembali ke Rejuvenation Isles, 3 suku iblis yang bekerja bersama telah mencoba merencanakan melawannya, hanya untuk dipukuli pada permainan mereka sendiri dan jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Bagus. Aku menunggumu mengatakan itu, Tuan Muda. Raja tikus itu juga dipenuhi semangat. Jiang Chen berkedip. Oleh Gold, kamu sudah bertarung hebat. Anda yakin sudah siap untuk yang lain? Jika saya ingat dengan benar, Anda dan keturunan Anda menderita kerugian yang cukup besar. Petik 2. Raja tikus itu menyeringai. Hehe, benar, lebih dari setengah suku itu sudah mati. Tetapi mereka yang tersisa adalah elit yang selamat dari hidup dan mati yang ditempa dari darah dan api. Jadi kita lebih kuat sekarang meskipun ada korban. Kami bahkan bisa kehilangan setengah dari suku lagi dan itu tetap tidak masalah. Petik 2. Suku itu sebelumnya sekitar 500 juta kuat, tetapi sekarang berkurang menjadi kurang dari 300 juta. Kehilangan setengah lagi masih akan meninggalkan mereka dengan lebih dari 100 juta. Jumlah mereka benar-benar luar biasa. Dan yang paling menakutkan, mereka dapat melahirkan beberapa generasi baru lagi dalam beberapa dekade. Pada saat itu, 5 atau bahkan 800 juta tidak akan menjadi masalah. 4 binatang ilahi tidak lagi berani meremehkan tikus Gold Beater setelah pertempuran dengan setan emas. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan bertarung para tikus yang hiruk-pikuk. Atau, lebih tepatnya, kekuatan menggerogoti mereka. Tikus-tikus menjadi sangat marah kapanpun mereka melihat sesuatu yang bisa digigit giginya. Mereka menyerbu maju untuk melahap sasaran baru, meraih kemenangan di belakang segunung mayat dan lautan darah. Bagian paling gila adalah melihat mereka mengkonsumsi garis keturunan musuh setelah pertempuran, atau segala hal lain yang bisa mereka telan. Bahkan kerabat mereka yang mati belum selamat. Binatang suci akhirnya mengalami secara langsung kegilaan sejati dari keturunan Gold Beater Kingrat. Oleh Gold, kamu serius? Jiang Chen bertanya dengan sedih. Tentu saja, Tuan Muda, kami tidak tertarik dengan monster iblis. Garis keturunan mereka terlalu kotor untuk kita. Tapi seperti iblis emas, garis keturunan iblis Titan adalah makanan yang fantastis bagi kita. Kami tidak mungkin melewatkannya. Petik 2. Setan Titan juga melatih tubuh fisik mereka. Dibandingkan dengan iblis emas, mereka hanya memiliki bingkai besar dan pendekatan brutal. Mereka kekuatan yang kurang tajam, tapi mungkin bahkan sedikit lebih kuat. Secara keseluruhan, kedua suku itu kurang lebih seimbang. Tapi untungnya, para tetua tertinggi dari monster dan setan Titan bersama dengan roh-roh surgawi di padang belantara yang sunyi, dan tidak ada di Flora. Tampaknya leluhur iblis celestial membutuhkan bantuan leluhur dari suku lain untuk mengolah seni iblis kuno dan memulihkan kekuatan mereka. Mereka akan sibuk sebentar lagi. Tentu saja, dia mendapatkan informasi ini dari para pembudidaya kedua suku. Dalam beberapa hari terakhir, dia diam-diam menculik beberapa setan kecil. Hilangnya karakter tidak penting seperti ini tidak akan membunyikan alarm. Paling-paling, iblis-iblis itu akan mencurigai serangan mendadak rahasia dari manusia. Dia berpikir termenung untuk waktu yang lama begitu dia mengetahui berita itu. Pada awalnya itu tampak seperti jebakan. Nenek moyang tertinggi kedua suku bisa disembunyikan di suatu tempat, menunggunya. Tetapi iblis yang dia tangkap semuanya menyanyikan cerita yang sama. Tentu saja, Tuan Muda juga telah menggunakan pengawasan keberadaan dan obor Velurium besar sekarang dan kemudian, dan tidak melihat keberadaan yang menakutkan seperti Golden Hall. Dua harta ini bisa membuat diri mereka sangat bijaksana, menyatu dengan sinar matahari menjauh dari mencongkel mata iblis. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2227. Bab 2227. Memutuskan rencana. Kedua suku menghitung dua leluhur ilahi di antara barisan mereka, masing-masing sebanding dengan Silverage. Selain 4 leluhur ilahi, ada juga sejumlah besar pembudidaya.
hampir 40.000 untuk setan titan, dan hampir 100.000 untuk setan monster. Barisan seperti itu sangat kuat, tetapi tentu saja, angka jarang menjadi faktor penentu dalam perang. Yang paling penting adalah perbedaan kekuasaan antara para petarung top, dan Jiang Chen yakin akan kekuatan absolut yang dimilikinya. Oleh karena itu, roh-roh jahat pada tingkat ini bukan ancaman mematikan di mana ia khawatir. Saat ini adalah jendela peluang yang indah, tepat sebelum Goldenhall mengungkapkan berita tentang kekalahannya. Tuan muda, mungkinkah Forefather Goldenhall bersembunyi di dekatnya dan menunggu untuk membalas? Burung Vermilion menyebutkan keraguannya. Pikiran itu juga terlintas di benak pemuda itu, tetapi iblis emas itu seharusnya tidak menduga lokasinya yang sekarang. Bagaimanapun, nenek moyang iblis harus lama menyadari hubungannya yang tegang dengan Flora. Selain itu, dia adalah seorang murid dari Tanah Suci Abadi. Musuh-musuhnya pasti yakin dia akan pergi menyelamatkan mereka. Apapun pilihannya, Flora sepertinya tidak mungkin. Seperti yang dikatakan orang dahulu, muncul ketika tidak terduga, serang yang tidak siap. Goldenhall tentu tidak akan menyerah. Pada suatu tebakan, dia entah kembali ke padang belantara yang sunyi atau merencanakan serangan pada saya. Tapi dia akan terlalu tidak sabar untuk membalas dendam untuk mengharapkan aku di sini. Jiang Chen dengan tenang menganalisis. Tanah Suci Abadi adalah sekutu saya. Matahari terbit juga harus diselamatkan karena efektivitas api First Dawn-nya terhadap setan kayu. Ada juga Winter Dawn, kunci pertahanan manusia. Dia mungkin berasumsi bahwa aku telah kembali ke sana untuk memperkuat pertahanan. Petik 2. Semua ini tampaknya pilihan yang lebih kredibel. Burung ilahi mengangguk. Kamu benar, tapi dia datang dan pergi seperti hantu. Dia mungkin mendengar tentang kami segera setelah kami meluncurkan ofensif skala besar dan bereaksi secara instan. Jadi kita harus cepat dan tegas. Petik 2. Cukup benar, mengingat kemampuan Goldenhall, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba begitu dia mendengar perkembangannya, jadi penyelamatan Flora harus cepat dan efisien. Semuanya harus berakhir pada saat iblis emas tiba, mengirim iblis pergi dengan tangan kosong. Kedua suku tidak memberikan tantangan yang tidak dapat diatasi bagi Tuan Muda, tetapi kebutuhan akan kecepatan sangat rumit. Lagi pula, tidak satupun dari 10 suku yang diperlihatkan. Seseorang tidak bisa bersantai sejenak melawan mereka. Untungnya, kelompok Jiang Chen memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika sampai pada garis keturunan, 4 binatang suci atau tikus Gold Beater bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi terhadap setan. Dengan kata lain, hal-hal mungkin tidak berjalan lancar jika dia menggunakan strategi yang sama dengan pembudidaya manusia. Kekuatan dan warisan sangat sering menentukan hasil pertempuran. 4 binatang suci yang luar biasa di kedua daerah, sedangkan tikus Gold Beater juga memiliki bakat unik mereka sendiri. Melihat Jiang Chen melamun, burung Vermilion tersenyum lagi. Tuan Muda, saya ada dalam pikiran rencana Anda manusia telah digunakan di masa lalu. Apa itu? Tanya pemuda itu. Kedua suku iblis itu harus berselisih mengenai perselisihan mereka tentang pembagian rampasan. Situasinya pasti tidak stabil, dan saya pikir kita dapat menggunakannya untuk keuntungan kita. Bagaimana jika kita membuat mereka berselisih satu sama lain, lalu membersihkan yang selamat? Apakah Anda pikir itu bisa dilakukan? Petik 2. 10 suku iblis tidak pernah hidup dalam harmoni penuh, sering saling membenturkan kepala. Misalnya, baik monster iblis maupun iblis titan tidak mau menyerahkan tanah dan sumber daya Flora. Jika dibiarkan, situasi dapat berkembang menjadi konflik eksplosif. Pada saat itu, tidak mungkin untuk memperburuk perselisihan lebih jauh. Jiang Chen menganggap serius usulan burung Vermilion. Semakin dia memikirkannya, semakin layak kelihatannya. Setan berhati dingin pada dasarnya. Mereka berjuang mati-matian untuk melindungi apa yang mereka anggap milik mereka. Ikatan kekerabatan tidak berarti apa-apa di hadapan perolehan materi. Namun, ketika musuh eksternal terbukti terlalu mendesak, mereka dengan cepat melupakan semua keluhan internal dan bertempur sebagai satu. Dengan kata lain, mereka adalah ras yang pragmatis dan materialistis. Melihat ekspresi serius Tuan Muda, binatang suci menyadari dia menimbang pro dan kontra rencana dan secara alami menahan diri dari mengganggu pikirannya. Matanya tiba-tiba bersinar, sebuah ide keterlaluan muncul di kepalanya. Setan monster telah sangat cemberut dalam beberapa hari terakhir. Mereka menerima berita pedih begitu mereka tiba di Myriad Abyss. Beberapa tahun yang lalu, Forefather Lightford suku mereka telah terbunuh oleh upaya gabungan dari 10 negeri suci. Lightford bukanlah nenek moyang mereka yang terkuat, tetapi dia adalah seorang tokoh suku terkemuka di zaman kuno. Mereka berharap untuk menyelamatkannya dari Myriad Abyss, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah melarikan diri ke dalam segel penjara tanpa batas untuk akhirnya dibunuh oleh manusia. Dan penjahat utamanya adalah Jiang Chen. Tidak ada banyak nenek moyang ilahi di suku itu.
Kematian sosok yang begitu menonjol adalah kerugian yang menyedihkan. Tapi bukannya bergegas membalas dendam pada Tuan Muda, mereka mengarahkan mata pada sepotong daging gemuk yang disebut Flora Sacred Land. Menurut partisi internal iblis, Flora seharusnya menjadi milik mereka, tetapi iblis-iblis Titan itu kemudian ikut campur, mencoba merampas kontribusi dan sumber daya yang sah mereka. Bagaimana mungkin mereka akan berbaring? Juga bukan alasan logis, setan Titan bukanlah jenis yang mudah bergaul. Tidak ada hari berlalu tanpa bentrokan antara kedua suku. Setan monster sangat diperburuk, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak punya pilihan selain menunggu keputusan iblis surgawi. Mereka tidak bisa bertindak sembarangan sebelumnya. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2228. Bab 2228. Nenek moyang monster demons. Kedua leluhur monster iblis itu dengan cemas menunggu vonis dari markas. Sejujurnya, mereka hampir tidak puas dengan situasi yang mereka hadapi. Misi milik monster iblis untuk memulai. Setan-setan raksasa datang entah dari mana untuk menancapkan hidung mereka pada benda-benda. Jika setan langit itu adil, mereka akan memerintahkan setan Titan untuk mundur. Namun pada saat ini, roh-roh surgawi belum membuat keputusan. Nenek moyang tahu bahwa roh-roh surgawi sama sekali tidak ingin salah satu dari 10 suku memiliki kedudukan dominan, yang merupakan alasan mengapa mereka mempertahankan keseimbangan yang cermat. Kali ini tidak berbeda, nenek moyang Celestial Setan telah menjadi lebih baik dalam merencanakan, menggigit nenek moyang berambut perak dengan hidung runcing dan mata perak. Dia terus mengatakan bahwa 10 suku iblis harus bekerja bersama, namun dia mempermainkan kita. Itu bukan pertanda baik untuk penaklukan kami atas benua Divine Abyss. Petik 2. Mereka jelas mendukung setan Titan, ventilasi nenek moyang iblis monster lain dengan marah. Rambutnya yang coklat berantakan membuatnya tampak sama garangnya dengan singa. Setan dengan mata perak adalah Forefather Ironclad, dan yang lainnya adalah Forefather Leonhard. Keduanya menyaingi Lightford dalam status kembali pada zaman kuno, tetapi mereka gagal dalam hal kecerdasan dan tipu daya. Terus terang, mereka tidak selihai Lightford. Itu bukan tantangan besar bagi monster iblis untuk mengambil alih tanah suci Flora. Mereka tidak membutuhkan bantuan setan Titan. Sebenarnya, setan Titan lebih banyak kesulitan daripada nilainya. Wajar jika monster iblis marah. Mereka seharusnya sudah menaklukkan Flora Sacred Land dan mengambil alih yayasan faksi, yang akan memungkinkan mereka untuk menggunakannya sebagai basis operasi mereka dan memperluas wilayah mereka, memperkuat suku mereka. Di antara 10 suku, setan monster dikenal karena kemampuan mereka untuk mengasimilasi ras lain. Dengan kata lain, setan monster bisa mengubah pembudidaya manusia menjadi setan setengah darah dengan darah mereka. Half-Blood berbeda dari darah murni, tetapi mereka memiliki banyak kemampuan monster iblis, yang membuatnya berguna sebagai boneka pertempuran. Setelah iblis-iblis monster mengambil alih tanah suci Flora, mereka dapat tumbuh dengan sangat baik menjadi salah satu dari 3 suku setan dalam waktu singkat. Sayangnya, segalanya tidak pernah berjalan sesuai rencana. Setan-setan muncul entah dari mana untuk bekerja melawan mereka. Daois Ironclad, tidak ada jalan kembali untuk kita, geram Forefather Leonhard. Mari kita bergerak sementara setan Titan terganggu. Kita tidak boleh. Setan Titan tentu saja berjaga-jaga. Selain itu, iblis surgawi telah memberikan perintah. Jika kita tidak mematuhi mereka, mereka akan memiliki alasan untuk menghukum kita. Kita mungkin membuat musuh dari setan Titan, tetapi bukan setan surgawi. Petik 2. Itu adalah kebenaran yang menyedihkan. Setan-setan Titan bisa dikalahkan meskipun ganasnya mereka. Iblis surgawi, bagaimanapun, iblis-iblis monster itu tidak berdaya melawan. Mereka juga tidak berada di tempat untuk menentang penguasa iblis. Setan-setan langit lebih unggul tidak hanya dalam kekuasaan, tetapi bahkan lebih dari itu dalam otoritas. Mereka hanya bisa memberi perintah agar semua suku iblis lainnya mengejar iblis monster itu. Memperhatikan kemarahan Leonhard yang berkepanjangan, Forefather Ironclad menekankan, Anda tidak boleh melakukan hal yang gegabah, Brother Leonhard, atau suku monster iblis akan binasa. Aku hanya marah pada setan Titan atas apa yang mereka lakukan, kata Leonhard sedih. Aku dengar ada banyak kebun herbal di Flora Sacred Land, dan itu salah satu faksi paling kaya di Myriad Abyss. Suku kita membutuhkan sumber daya untuk pulih. Jika kita menunggu sampai setan surga mengeluarkan putusan mereka, siapa yang tahu apa yang bisa kita dapatkan? Petik 2. Ironclad tersenyum sedih. Mungkin bukan hal yang buruk untuk memiliki lebih dari satu suku atau menyerang tanah suci. Anda pernah mendengar tentang apa yang terjadi pada suku iblis emas, bukan? Petik 2. Wajah Leonhard menegang dan mendung. Berita itu telah memukulnya dengan keras. Ini aneh.
Seharusnya tidak mungkin bagi seluruh suku iblis emas untuk dibantai dengan seseorang yang sekuat Forefather Goldenhall di antara mereka. Saya mendengar bahwa bahkan nenek moyang telah hilang. Petik 2. Pergantian peristiwa menimbulkan banyak pertanyaan. Kedua leluhur monster iblis itu juga bingung. Apakah Myriad Abyss benar-benar cukup kuat untuk melakukan itu? Menurut laporan intelijen mereka, 10 Tanah Suci adalah faksi terkuat dalam Myriad Abyss, dan bahkan Tanah Suci memiliki sedikit nenek moyang ilahi. Selain itu, para leluhur masih sibuk dengan pertempuran di luar dunia. Mereka tidak memiliki upaya cadangan untuk Myriad Abyss. Bahkan 10 Tanah Suci digabungkan mungkin tidak dapat menghilangkan setan emas. Setan emas dikenal luas di antara pejuang top dari 10 suku iblis. Mereka bisa dikalahkan, tetapi itu akan menjadi tugas yang berat untuk membunuh setiap orang dari mereka. Bahkan monster iblis menemukan pelanggaran kuat dan pertahanan iblis emas menyusahkan. Nenek moyang tidak berpikir suku mereka akan mampu membantai semua iblis emas. Selain itu, tak satu pun dari para leluhur berpikir bahwa mereka akan dapat mengalahkan Forefather Goldenhall. Bahkan mereka berdua bersama paling banyak bisa menyamai kekuatan Goldenhall. Informasi itu belum dikonfirmasi oleh markas besar, Dao Saudara, kata Forefather Leonhard bertanya. Mungkin itu hanya rumor. Tidak mungkin, kata Ironclad dengan nada serius. Jika itu, Forefather Goldenhall akan keluar untuk membersihkan udara. Karena itu, informasinya kemungkinan benar. Petik 2. Forefather Leonhard menghela nafas. Siapa di antara umat manusia yang mampu melakukan hal seperti itu? Forefather Goldenhall adalah musuh yang tangguh. Petik 2. Itu pasti Jiang Chen. Dia membunuh Daois Lightford dan dia bertanggung jawab atas kematian sesama iblis kita dalam permajaan. Nenek moyang iblis kemasan, bersayap, dan bayangan bertemu dengan malapetaka di tangannya. Dia bukan pembudidaya sederhana. Kita juga harus waspada. Kami tidak bisa membiarkannya membuka. Ironclad sangat serius. Jiang Chen sekarang menjadi ancaman yang diakui dan disepakati oleh ras iblis. Setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, ia selalu menjadi tersangka utama mereka. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2229. Bab 2229. Bullying. Leonhard yang galak menggeram, anak itu bijaksana untuk menghindari kita. Kalau tidak, aku akan membuatnya menangis paman. Petik 2. Lightford telah menjadi sesama anggota sukunya, jadi Leonhard tentu saja membenci Jiang Chen karena membunuh rekannya. Belum lagi, menghilangkan Tuan Muda akan menjadi prestasi besar untuk ras iblis dan kesempatan besar bagi nenek moyang untuk membedakan dirinya. Tapi Forefather Ironclad serius. Saudaraku, jangan meremehkan anak itu. Bayangkan saja, berapa kali setan kita menderita di tangannya. Kami bukan pengecut, dan apakah Forefather Goldenhall lebih lemah dari kami berdua? Apakah pasukannya kurang lebih kuat dari pasukan kita? Dan apa hasilnya? Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa iblis emas meremehkannya? Leonhard mengerjap. Bahkan di zaman kuno, mustahil bagi manusia untuk mengalahkan iblis emas dalam pertempuran lurus. Bukankah istana Velurium kuno sama-sama tidak berdaya, terlepas dari kekuatannya? Bagaimana generasi selanjutnya dapat mencapai apa yang tidak dapat dilakukan leluhurnya, ketika ia tidak memiliki warisan kuno mereka? Petik 2. Ironclad sangat mengakui kekuatan iblis emas dalam pertempuran, jadi setelah analisis yang cermat, kelalaian tampaknya merupakan satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk penghancuran mereka. Mereka pasti telah menjadi mangsa intrik manusia, atau memiliki beberapa kemampuan mereka yang tertahan. Kalau tidak, mereka terlalu ganas untuk gagal begitu spektakuler. Leonhard setuju dengan kesimpulannya. Setan emas merendahkan dan arogan tanpa paralel. Pasti menyebabkan kejatuhan mereka. Tapi bukankah kejatuhan mereka merupakan pukulan besar bagi ras kita? Setan-setan langit mengandalkan iblis-iblis emas dan titan untuk menjadi ujung tombak serangan terhadap Winterdraw. Rencana itu sudah mati di dalam air sekarang. Petik 2. Mungkin setan-setan celestial juga tidak menyukai kesombongan mereka. Siapa yang tahu jika mereka tidak berperan dalam kehancuran iblis emas? Bahkan di satu suku, masih ada 9 yang tersisa, lebih dari cukup untuk berurusan dengan wilayah manusia. Ini hanya masalah konsolidasi suku dan kekuatan pemimpin kita. Petik 2. Itu tidak mungkin, Leonhard tersentak. Jika iblis surgawi benar-benar bersekongkol melawan jenis mereka sendiri, pikiran yang mengerikan. Suku iblis surgawi benar-benar menakutkan. Aku tidak mengatakan itu sengaja, tapi sengaja atau tidak, mereka menugaskan suku emas ke daerah berbahaya. Rencananya adalah mengadu domba mereka dengan wilayah manusia dan melemahkan para pembela manusia. Mungkin bahkan mereka tidak berharap iblis emas akan dihabiskan tanpa apapun untuk ditunjukkan padanya. Petik 2. Tidak masalah, lupakan saja.
Mari kita mengurus bisnis kita sendiri. Leonhard agak pucat, sedikit gentar dengan kemungkinan skema jahat iblis surgawi. Langkah kaki yang mendesak tiba-tiba terdengar di luar. Seorang petugas masuk dengan langkah cepat. Nenek moyang, berita buruk. Sesuatu terjadi pada Komandan Fei Yao. Petik 2. Apa? Kedua leluhur lelaki itu bangkit dari tempat duduk mereka, seringai meringis muncul di wajah mereka. Komandan Fei Yao adalah bawahan mereka yang paling dapat diandalkan. Meskipun belum berada di alam ilahi, ia adalah pembudidaya setengah dewa terkuat mereka, serta yang paling banyak akal dan terbaik dalam mengarahkan pasukan di antara para pembantu dekat mereka. Kehilangan dia akan menjadi pukulan besar bagi seluruh suku. Apa yang terjadi? Ironclad berkata dengan dingin, matanya menjerit pembunuhan. Dia telah dibunuh, dan begitu mengerikan, gagap petugas yang pucat itu, takut menatap leluhur langsung di mata, jelas menyadari bahwa berita itu akan membakar dupa mereka berdua. Memang, keduanya mengenakan cemberut berbahaya saat mereka dengan cepat keluar dari tenda. Mayat komandan bahkan tidak utuh lagi. Itu tampak seperti seseorang menginjak semangka dan menghancurkannya menjadi bubur. Saat melihat ini, amarah mendidih di dada kedua leluhur. Setan-setan, ini pasti ulah mereka. Leonhard berteriak dengan marah. Ini adalah hiburan favorit suku setan Titan. Itu tidak mungkin orang lain. Saudara Daois, lihat dadanya. Hatinya hilang. Setan Titan suka memakan hati, semua orang tahu itu. Petik 2. Menggertakkan giginya, mata Leonhard bersinar merah pekat. Dia mengepalkan tangannya sampai mereka mulai retak. Emosinya jelas mengancam untuk menjadi lebih baik darinya, ia sangat perlu untuk melampiaskan energinya. Kalau saja dia bisa bergegas ke kamp setan Titan dan membantai mereka semua sekarang. Tapi Ironclad tetap tenang dan tenang. Dia mengitari mayat dan mengamatinya dengan hati-hati sejenak. Dia tidak kehilangan rasionalitasnya meskipun murka. Tetapi tidak peduli berapa lama dia memeriksa keadaan kematian komandan, dia harus mengakui bahwa tidak ada orang lain yang bisa melakukan pembunuhan yang mengerikan itu. Manusia, mereka mungkin bisa membunuh komandan, tetapi tidak dengan cara yang begitu kejam. Belum lagi, pembunuhan itu terjadi di wilayah monster iblis itu sendiri, namun tidak ada yang menangkapnya. Itu bukan prestasi berarti. Adakah yang sekuat ini di antara manusia? Meskipun komandan hanya satu langkah menjauh dari keilahian, tidak ada dewa biasa yang akan menjadi lawannya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia akan menyebabkan suara yang cukup untuk mengingatkan anggota sukunya. Tetapi semua orang, termasuk kedua leluhur, sangat tidak sadar. Apa artinya itu? Lawannya tangguh, dan tindakannya tiba-tiba dan luar biasa untuk membunuh korbannya dalam satu serangan. Tidak ada yang terlepas dari seni Titan Iblis yang menghancurkan hati yang bisa membuat lubang sebesar ini di dada komandan. Semua petunjuk menunjuk ke suku setan Titan. Saudari Daois, kita tidak tahan lagi. Ini tidak bisa ditoleransi. Bagaimana kita bisa menerima penghinaan terang-terangan ini berbaring? Leonhard dicap marah. Bukannya mereka ingin melanggar perintah roh-roh jahat surgawi, tetapi roh-roh jahat telah melewati batas. Apakah itu unjuk kekuatan atau upaya intimidasi? Jadi bagaimana jika setan Titan menunjukkan preferensi untuk penindasan tirani? Apakah itu berarti mereka tidak bisa menanggapi dengan cara yang sama? Wajah Ironclad berubah gelap dan menyeramkan. Kumpulkan orang-orang kita. Para raksasa memiliki beberapa penjelasan yang harus dilakukan. Petik 2. Jika mereka tidak bereaksi setelah tamparan mencolok ke wajah, mereka akan kehilangan semua gengsi dan berdiri di antara suku-suku. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2230. Bab 2230. Setan melawan setan. Kamp Iblis Titan agak tenang. Meskipun mereka penyelundup, mereka jelas akan menahan diri untuk tidak menyerang Flora sebelum Iblis Langit mengangguk. Mereka bertekad untuk mendapatkan sepotong daging yang berair ini. Setan monster tidak bisa diizinkan untuk menyimpan semuanya untuk diri mereka sendiri. Nenek moyang, berita buruk. Setan monster menjadi gila karena suatu alasan. Mereka membawa seluruh kekuatan mereka dan mengepung perkemahan kami. Sebuah pesan rahasia berjalan menuju dua leluhur-leluhur suku iblis itu. Keduanya memiliki bingkai besar dan menjulang seperti dua gunung kecil. Salah satu dari mereka memiliki kepala dan mata yang sangat besar sebesar lonceng perunggu, sementara yang lain memiliki wajah aneh yang dipenuhi dengan kutil kecil yang padat. Pemandangan itu cukup buruk untuk membuat seseorang menggigil pada pandangan pertama. Di antara mereka berdua, yang berkepala besar jelas memiliki status yang lebih tinggi. Kapan mereka menjadi sangat pemarah? Apakah mereka menentang perintah iblis surgawi? Petik 2. Kepala besar, bernama Forevater Oakhead, bertanya dengan terkejut. Setan monster tidak dikenal karena begitu hothead. Nenek moyang berkutil berkotek. Hehe, mereka memintanya, jadi apapun yang terjadi adalah tanggung jawab mereka.
Saudara Daois, kita bisa juga menghibur mereka dan mengajari mereka pelajaran yang baik, lalu gunakan kesempatan ini untuk mengambil Flora. Bagaimana menurut Anda? Tidak tergerak, Oakhead dengan muram berkata, saudaraku, mudah untuk menaklukkan Flora, tetapi untuk menghancurkan iblis-iblis monster dan merebut tanah suci mungkin bukan hal yang baik bagi kita, tidak peduli seberapa menarik kedengarannya. Bukan hal yang baik, maksud kamu apa? Tanya leluhur berkutil itu dalam kebingungan, gagal membaca yang tersirat. Mengapa iblis surgawi mengizinkan kita untuk datang dengan tabrakan? Karena mereka tidak ingin monster iblis itu sendiri mendapat manfaat dari sumber daya Flora. Itu sebabnya mereka menutup mata, atau bahkan diam-diam setuju. Terus terang, ini adalah permainan cek dan saldo. Petik 2. Terus, iblis berkutil itu masih kesulitan memahami. Jika kita menggantikan monster iblis, siapa yang tahu kalau kita tidak akan mewarisi kecemburuan iblis surgawi juga. Rekannya berkeringat dari kejut, dadanya mengencang ketika dia mengingat rumor baru-baru ini tentang iblis-iblis emas. Ayo pergi dan cari tahu tentang apa sirkus ini. Oakhead tertawa dengan berani. Dia keluar dengan langkah besar, tubuhnya yang besar bergerak dengan semangat seekor harimau. Di luar kamp, iblis-iblis monster mengepung iblis-iblis titan dan berpose agresif. Mereka 3 kali lebih banyak. Setan titan tidak terlalu subur, dan cara budidaya mereka membutuhkan banyak sumber daya. Berbagai alasan bersekongkol untuk mencegah pertumbuhan populasi mereka. Kedua belah pihak berhadapan muka. Ketegangan di udara terasa jelas. Leonhard memperbaiki kedua nenek moyang setan titan dengan tatapan yang sepertinya menyemburkan api dan bersumpah, Oakhead, Grimhead, kalian semua sudah gila. Aku sudah muak denganmu. Mari bertarung sampai mati hari ini dan mencari tahu siapa yang terkuat. Petik 2. Kemarahan jahat di wajahnya mengejutkan kedua leluhur titan iblis itu. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Apa, bukankah kamu menunggu hari seperti ini? Ayo, ayo bertarung. Leonhard yang gelisah menyemprotkan air liur ke semua tempat. Dengan mengerutkan kening, Oakhead balas menatap Leonhard dengan matanya yang besar. Ironhard, kenapa kau bertingkah di depanku? Ini adalah provokasi belaka. Saya bisa memesan pemberantasan sukumu hari ini. Saya akan cukup dibenarkan bahkan jika Anda merengek ke roh-roh surgawi. Petik 2. Membasmi. Leonhard tertawa marah. Hebat, cobalah. Anda harus benar-benar berpikir bahwa setan raksasa dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Juga gemetaran karena marah, Ironclad menggeram, Oakhead, orang lain mungkin takut dengan sukumu, tetapi bukan kami. Siapa kamu untuk bertindak begitu sombong? Petik 2. Oakhead terkekeh. Sombong, terus. Anda tahu kebiasaan ras kita. Pencari penjaga, jangan bilang kamu ingin menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Petik 2. Mengapa kamu menunggang kuda tinggi saat kau menjadi penyelundup? Kami terus membuat konsesi, tetapi Anda terus meminta lebih. Bahkan kelinci akan menggigitnya kembali ketika terpojok. Kamu sudah keterlaluan. Ironclad kesulitan mengendalikan emosinya. Potong omong kosong. Hanya memuntahkan apa yang Anda inginkan. Grimhead yang berkutil itu bahkan kurang sabar. Karena monster iblis telah memulainya, dia merasa sepenuhnya berhak untuk mengalahkan mereka agar tunduk. Setelah itu, setan titan akan berada dalam jangkauan hak mereka untuk menangkap Flora dan mengambil sumber dayanya. Sikapnya yang tidak masuk akal tidak melakukan apapun untuk menenangkan kemarahan iblis monster itu, dan membuat suasana semakin kencang. Grimhead, kau dan aku, mari kita bertarung 300 putaran. Apakah kamu cukup jantan? Leonhard tertantang dengan raungan. Haha, apa yang kuharapkan? Grimhead bukan orang yang mundur. Oakhead, apakah kamu benar-benar sangat ingin memulai perselisihan internal? Ironclad menatap Oakhead dengan tatapan dingin. Yang terakhir mengangkat bahu. Kamu memulainya, jadi kamu bertanggung jawab atas apapun yang berasal dari itu. Leonhard tidak bisa lagi menahan diri dan menerkam Grimhead sebelum Ironclad bisa menjawab. Tabrakan antara dua leluhur menghasilkan dampak gempa bumi, menggelapkan langit dan menutupi bintang-bintang. Bentrokan aura yang intens mengangkat awan debu kolosal. Barisan pohon yang hancur tumbang di tanah. Iblis dari kedua kubu mundur dari jantung pertempuran. Mereka tidak ingin menjadi jaminan kerusakan. Dalam pertarungan tingkat ini, bahkan serangan sesat bisa membunuh pembudidaya biasa. Tidak ada yang mau menjadi korban tanpa disadari. Tidak ada jalan kembali saat pertempuran dimulai. Kemarahan di kedua sisi menyala seperti bubuk mesiu. Mata Oakhead juga sangat dingin. Old Monster Ironclad, karena kamu memintanya, rasakan murka setan titan. Ironclad sangat marah sehingga dia bisa muntah darah. Setan monster jelas adalah korban di sini, tetapi para pembunuh sekarang menangis busuk. Sepertinya tidak pernah ada kesempatan untuk berunding dengan setan titan untuk memulai.
Sovereign of the Three Realms, Chapter 2231. Bab 2231. Membunuh Frenzy. Jenis jarak dekat ini membawa kegilaannya sendiri, semakin lama ia terseret keluar. Itu dimulai dengan bentrokan sederhana antara Leonhard dan Grimhead. Dipicu oleh kemarahan, tidak satu pun dari mereka menahan diri. Setiap serangan adalah pukulan mematikan yang bertujuan untuk mengambil nyawa lawan. Kemarahan menyebar seperti api di kurangnya pengendalian diri. Tidak lama kemudian, banyak setan titan melemparkan diri ke medan. Tidak mau kalah, setan monster mengerumuni medan perang dengan jumlah superior mereka. Huru-hara hebat, kacau terjadi. Leonhard dan Grimhead seimbang, sehingga tak satu pun dari mereka menderita cedera sejak awal meskipun intensitas head-to-head mereka. Tetapi dengan pertempuran pada umumnya, baik jumlah monster-monster menguntungkan dan kecakapan individu setan titan memanifestasikan diri mereka, dan korban muncul hampir pada pukulan pertama dari ledakan kekerasan. Beberapa berdarah, beberapa mati, yang lain dipenggal, dan beberapa dipenggal. Setan-setan titan memiliki kekuatan untuk disisihkan dan berjuang dengan ganas. Kemampuan bertahan mereka hampir sama dengan iblis emas, dan kekuatan ofensif mereka bahkan lebih besar. Setan monster lebih lemah secara individual, tetapi mereka terkenal karena kebiadaban mereka. Setelah berperang, mereka tidak menahan apapun. Menggigit, mencakar, tidak ada yang terlalu hina. Bagi mereka, akhirnya membenarkan cara, menyebabkan musuh mereka sangat tertekan dengan metode dasar dan berdarah mereka. Dua gaya yang bertentangan secara diam-diam bertabrakan dengan kegilaan gila. Oakhead dan Ironclad menyaksikan orang-orang suku mereka jatuh di sekeliling mereka, wajah mereka semakin dingin ketika kemarahan mereka berkobar. Old Freak Ironclad, kamu secara terbuka menentang dekrit iblis langit dan menyebabkan pertikaian, jadi jangan salahkan aku karena menjawab dengan cara yang sama. Dengan raungan marah, Oakhead membentangkan lengan besarnya ke udara. Sebuah palu raksasa jatuh ke dalam genggamannya, berputar dengan kecepatan menyilaukan di telapak tangannya yang besar saat itu memberikan cahaya yang kejam. Awasi dirimu sendiri. Dia menghancurkan palu di Ironclad dengan momentum yang bisa membalik gunung. Pemogokan itu secara instan mematahkan kekosongan, menimbulkan riak demi riak yang berubah menjadi hembusan angin yang bertiup ke arah Ironclad. Semua setan monster di sekitarnya dikirim terbang, tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Ironclad menyipitkan matanya, kekuatan lawannya sedikit di atas kekuatannya. Tidak akan pintar untuk bertarung langsung. Jadi sosoknya berputar, cahaya dingin mengalir dari baju besinya ketika dia menembak ke langit seperti pilar cahaya dan menghilang tanpa jejak. Palu Oakhead akhirnya gagal menemukan tandanya, tetapi dia tersenyum nakal, setelah berharap tidak kurang. Apakah Anda pikir ada tempat Anda bisa bersembunyi dari Giant Spirit Hammer saya? Sebelum nada terakhir kata-katanya berbunyi, ia menabrak langit yang kosong 18 kali berturut-turut, seolah-olah memalu paku. 18 aliran udara berbentuk pilar muncul di sekitar area dan menyegel ruang di dalamnya. Seolah memiliki energi iblis tak terbatas, palu itu berubah menjadi gunung aneh yang berkibar di udara secepat angin, mencari musuh yang terperangkap. Palu memiliki sensitivitas yang tangguh. Pada gerakan sekecil apapun yang dirasakan, itu akan berubah menjadi gunung pemeteraian ilahi untuk menghancurkan targetnya. Di tempat lain di medan perang, pertarungan antara Leonhard dan Grimhead juga mendekati klimaksnya. Keduanya hampir sama rata, tetapi setelah dua transformasi berturut-turut, kekuatan Leonhard yang meningkat mulai menekan momentum Grimhead. Namun, berkat fisik tangguh yang terakhir dan gaya bertarungnya yang agresif, ia masih berhasil menukar pukulan demi pukulan. Dalam keadaannya sekarang, vitalitas Leonhard yang meluap-luap memancarkan aura yang melayang ke langit. Kekuatan garis keturunannya saat ini paling kuat. Dia melolong ke langit, menciptakan gelombang suara menakutkan yang berubah menjadi pedang nyata yang tak terhitung jumlahnya untuk menebas Grimhead dalam badai logam. Bila-bila itu bertransformasi di udara menjadi segala macam bentuk fantastik yang diliputi niat membunuh yang suram. Setelah dikelilingi oleh serangan ini, bahkan fisik tangguh iblis titan itu pasti menderita luka. Tetapi didorong oleh nyala api pertempuran, Grimhead melawan balik dengan gegabah. Menggumamkan mantra, tubuhnya juga berubah. Setan titan memiliki teknik berjudul Runic Stone Scale. Bersamaan dengan mengubah daging menjadi kulit, ia meningkatkan pertahanan berlipat ganda. Setiap kultivator setan titan dapat kurang lebih mengolahnya, tetapi hanya mereka yang berada di alam ilahi yang dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Misalnya, kecakapan Grimhead telah mencapai tingkat yang luar biasa. Akan sulit baginya untuk menahan badai pedang tajam Leonhard, tetapi Runic Stone Scale menambahkan lapisan pelindung tambahan di atas kulitnya yang hampir mustahil ditembus oleh para pembudidaya pada tingkat yang sama. Tentu saja, teknik itu bukan tanpa cacat, yakni, durasinya terbatas.
Itu tidak bisa dipertahankan untuk waktu yang lama, dan tentu saja tidak untuk durasi penuh pertarungan yang berkepanjangan. Leonhard tidak terbiasa dengan ketangguhan runik Stone Scale. Dia menggertakkan giginya dan mencengkeram udara, lengannya membentur seolah melambaikan kaki singa yang besar. Sama mengerikannya seperti pedang dewa, setiap cakar dipenuhi dengan niat membunuh. Tergores sedikit pun bisa membelah seseorang menjadi dua. Tapi Grimhead bukanlah mangsa yang mudah. Dia menuangkan semua kekuatannya ke runik Stone Scale dan memanggil cambuk di tangan. Begitu cakar raksasa mencengkeramnya, ia menggunakan runik Stone Scale yang bertenaga penuh untuk mengatasi pukulan itu. Sementara itu, cambukannya berubah menjadi sinar cahaya yang memotong jarak, dengan ganas terbang di dahi Leonhard seperti meteor yang melayang di bulan. Ini akan merebut kemenangan dari rahang kekalahan. Dia tidak terlalu berharap serangannya akan mengenai, tapi dia setidaknya bisa menunda serangan setan Titan dan mencegah serangan berikutnya, memberinya cukup waktu untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh dan tak terduga terjadi. Leonhard memperhatikan cambuk itu terbang dengan caranya sambil tersenyum menghina di bibirnya. Dia tidak terlalu memikirkan serangan itu. Itu bisa dengan mudah dihindarkan dengan gerakan ke samping yang sederhana dan kecil. Tetapi ketika sosoknya bergerak ringan untuk menghindar, tubuhnya tiba-tiba menegang, seolah diikat oleh kekuatan aneh di sekitarnya. Dalam sekejap itu, dia dipukul tak bergerak sementara cambuk menghantam jalannya dengan momentum penghancuran bintang. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2232. Bab 2232. Situasinya memburuk. Ketakutan bahwa dia belum pernah merasakan sebelumnya tiba-tiba mencengkeram Forevater Leonhard. Kekuatan menahan yang aneh melemparkannya ke dalam lubang keputusasaan dan akan mengakhiri ajalnya. Bang! Flail memukulnya tepat di kepala. Tidak berdaya, kepalanya meledak seperti semangka. Tubuh tanpa kepalanya berkedut sia-sia di udara saat jiwanya naik dalam asap. Bam! Leonhard runtuh. Semua iblis monster memandang dengan mulut ternganga. Bahkan Grimhead pun bingung. Leonhard bukankah itu lemah, kan? Cambukan itu dimaksudkan untuk menunda Leonhard dan mengulur waktu. Seharusnya tidak fatal. Mengapa Leonhard menghindari serangan itu? Apakah dia secara spontan mengembangkan keinginan mati mendadak? Pejuang yang ahli seperti mereka tahu seberapa bagus lawan mereka. Grimhead mungkin memiliki sedikit keunggulan atas Leonhard, tetapi setelah dua kali memanfaatkan kekuatan garis keturunannya, Leonhard seharusnya sedikit lebih kuat daripada Grimhead. Bahkan dengan sekuat tenaga, Grimhead seharusnya paling banyak mencapai hasil imbang dengan Leonhard. Dia tidak pernah mengira keterlambatannya untuk benar-benar membunuh lawannya. Itu sama sekali tidak masuk akal. Apakah ada yang tidak beres ketika Leonhard memanfaatkan energi hiruk-pikuk garis keturunannya? Dikatakan bahwa begitu seseorang mendorong diri melewati batas, semuanya sesudahnya menurun. Itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Kegilaan garis keturunan iblis monster seharusnya sudah berlangsung lama, dan seharusnya tidak mungkin untuk mengacaukannya. Pasti ada yang salah. Oakhead dan Ironclad melambat pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Pertikaian tidak pernah dimaksudkan untuk mengganggu upaya perang mereka. Mereka hanya ingin memberi pelajaran kepada pihak lain dengan membunuh beberapa iblis yang lebih rendah, tetapi mereka tidak pernah berencana untuk membunuh leluhur. Sudah menjadi rahasia umum bahwa 10 suku iblis belum pulih bahkan 70% dari kekuatan mereka di zaman kuno. Setan-setan langit telah menetapkan bahwa tidak ada leluhur yang dapat terbunuh dalam bentrokan internal apapun. Iblis diizinkan untuk berkelahi sedikit demi keuntungan dan wilayah, dan korban tidak dilarang, tetapi nenek moyang adalah pengecualian. Setiap leluhur ilahi adalah aset berharga. Setiap kematian akan merusak tujuan penaklukan iblis. Ironclad membelalakkan matanya ketika dia melihat Leonhard mati di tangan Grimhead. Oakhead ternganga kaget juga. Dia tidak berharap hal-hal akan meningkat ke titik ini. Oakhead, Grimhead, kamu telah melakukan kejahatan terburuk. Anda tidak mematuhi perintah iblis surgawi dan membunuh seorang leluhur. Anda akan mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Tunggu saja. Ironclad gemetar karena keganasan kemarahannya. Jika dia bisa menang dalam pertarungan melawan dua setan Titan, dia pasti sudah menuntut mereka. Oakhead juga tidak senang dengan Grimhead karena terlalu berlebihan, tetapi dia tidak akan menyalahkan bangsanya sendiri dalam situasi seperti itu. Jangan coba menyematkan ini pada kita, Ironclad. Dia membentak. Kalian monster iblis yang memulai pertarungan ini. Kami terpaksa membalas. Nenek moyang celestial iblis itu bijak dan mulia. Dia tidak akan dibodohi olehmu. Petik 2. Grimhead mengangkat bahu dan berkomentar dengan sedih. Aku tidak menyangka bahwa Leonhard tua menjadi serapu itu. Itu adalah pukulan yang ceroboh. Petik 2. Dia mengatakan yang sebenarnya, tapi itu terdengar mengejek Ironclad. Baik, Anda Titan setan semakin berani. Kenapa kau tidak membunuhku juga?
Ironclad menggertakkan giginya dan menggeram dengan suara serak, "Anak-anakku, setan Titan telah dengan kejam membunuh Forefather Leonhardt. Kami akan berperang melawan mereka dan bertarung sampai mati." Petik 2. Bunuh setan Titan. Setan monster sangat ganas. Pertarungan telah menghasilkan agresi terburuk dalam diri mereka, dan kematian nenek moyang mereka semakin memicu pertumpahan darah mereka. Mereka membuat diri mereka sendiri menjadi hiruk-pikuk dan membangkitkan potensi garis keturunan mereka, mempersiapkan diri untuk pertarungan pamungkas dengan setan Titan. Wajah Oakhead berkabut. "Hentikan, Ironclad tua, Anda sudah membuat Leonhardt terbunuh. Apakah Anda akan membuat semua elit Anda terbunuh juga? Jika kamu memulai pertarungan ini, tidak akan ada iblis monster tersisa hidup-hidup." Petik 2. "Haha, tidak ada dari kita yang akan dibiarkan hidup. Apakah Anda pikir Anda membuat saya takut? Apakah Anda pikir setan Titan akan keluar utuh? Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, kita semua akan mati bersama." Petik 2. Kematian rekannya melemahkan pemikiran terakhir Ironclad yang tenang. Dia ingin membalas dendam. Dia akan menenangkan rekannya yang sudah mati dengan darah setan Titan. Memperhatikan tepi kegilaan dalam ekspresi Ironclad, Oakhead menatap Grimhead dengan tajam, lalu menyampaikan, "Dia mengalami kegilaan darah. Hati-hati, dia lebih kuat dari Forefather Leonhardt. Kami akan menundukkannya bersama." Petik 2. "Dao saudara, kenapa kita tidak membunuhnya juga? Tidak akan ada saksi yang berbicara menentang kita kalau begitu," jawab Grimhead. "Jika kita membiarkannya hidup, dia akan memberikan pernyataan yang akan melibatkan kita." Ide jahat berakar dalam pikiran Grimhead. Oakhead menembaknya. "Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi kita untuk melukis kematian Leonhardt sebagai kecelakaan. Jika kita membunuh Ironclad juga, tidak ada alasan untuk itu. Kita tidak harus menjadikan suku iblis Titan sebagai musuh publik." Petik 2. "Lebih baik membiarkan Ironclad hidup untuk mengajukan keluhan kepada leluhur iblis celestial, daripada membunuh dua leluhur dari suku iblis monster. Jika mereka melakukan yang terakhir, 8 suku lainnya akan mewaspadai setan Titan. Akan ada target yang dicat di punggung mereka. Tidak ada suku yang menonjol selain suku iblis surgawi. Kalau tidak, suku-suku lain akan tumbuh gelisah, yang hanya akan berakhir dengan buruk." Namun demikian, apa yang telah terjadi, telah terjadi. Ironclad akan tumbuh lebih kuat secara eksponensial begitu dia memasuki kegilaan. Tidak mudah bagi Oakhead dan Grimhead untuk menaklukkannya bahkan dengan bekerja sama. Jika Anda menemukan kesalahan, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Sekian dulu cerita hari ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa subscribe, like dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.